Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam damai kita bertemu, dalam cinta kita bersama, dalam kasih yang mengikat kita. Selalu ada harapan, ada kasih Kristus, ada pengharapan, ada kuasa, ada berkat yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita. Bagi kita yang mau mencari, bagi kita yang berharap, bagi kita yang berdoa, bagi kita yang mengetuk, maka semuanya akan diberikan bagi kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang tercatat dalam Alkitab, yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Tetapi apa yang ia lakukan dan apa yang Yesus lakukan dalam pribadinya, dalam kehidupannya adalah sebuah hal yang luar biasa, yang patut menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi sebuah pelajaran bagi saya dan Bapak Ibu untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Belajar dari Sakeus. Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita boleh membaca firman Tuhan ini masing-masing di rumah kita masing-masing, di rumah kita sendiri sambil merenungkan. Dan saya akan menyampaikan beberapa pokok penting yang kita belajar dari seorang yang bernama Sakeus, dan seorang pribadi yang sungguh luar biasa, yang adalah Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, itu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mencari yang hilang adalah tugas orang percaya. Dan sampai saat ini adalah menjadi tugas dari gereja, dan sampai pada Yesus datang yang kedua kali. Dan ini juga sungguh amat menarik kisah ini. Mengapa Yesus dalam pelayanannya selalu mencari orang-orang yang seperti ini, yang seperti Sakeus ini. Nah, kita tahu bahwa Sakeus ini adalah seorang pemungut cukai di abad yang pertama dalam pemerintahan kerajaan Romawi. Nah, nama Sakeus ini artinya bahwa yang benar. Sakeus artinya yang benar. Tetapi ironisnya, dalam pola kehidupan Sakeus yang kita bahas dalam Injil Lukas ini, hidupnya tidak sesuai dengan arti namanya. Tetapi pada akhirnya arti itu melekat atas pribadinya Sakeus. Ingat, Sakeus berarti yang benar. Kalau kita berbicara Sakeus, kita ingat arti nama Sakeus yang benar. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, mari kita perhatikan mengapa Sakeus yang hilang itu ditemukan. Sakeus yang hilang ditemukan. Apa faktor penyebabnya? Ya, harus kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah kesederhanaan hati Sakeus. Itu ayat yang keempat. Jika kita memperhatikan cerita tentang Sakeus dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini, apa yang dilakukan oleh Sakeus adalah sesuatu tindakan yang tidak lazim. Ia berlari-lari dan memanjat pohon untuk melihat siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu? Ia seperti seorang anak kecil. Nah, apalagi sebenarnya dia seorang pejabat, tapi dia berlari seperti seorang anak kecil. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang lain berkata bahwa Yesus berfirman, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, maka dia tidak masuk ke dalamnya. Nah, Sakeus ini telah memberikan teladan bagi kita bahwa ia memiliki hati yang sederhana walaupun dia seorang pejabat. Ia memiliki hati yang sangat sederhana. Walaupun dia seorang pejabat, tapi dia berusaha berlari untuk melihat sosok Yesus yang menjadi teladan, menjadi figur, menjadi bahan pembicaraan orang-orang pada zaman itu, bahkan sampai saat ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kita belajar dari Sakeus. Sakeus ini adalah seorang yang Alkitab berkata bahwa dia berbadan pendek, namun punya iman yang besar. Di ayat yang ketiga, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Secara rohani, iman kita semua ini kecil dan pendek, karena kita semua adalah, dalam Roma pasal 3 ayat 23, bahwa kita semua adalah orang berdosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kalau sungguh amat menyedihkan, banyak orang berdosa, banyak orang terhilang, yang selalu menganggap dirinya besar, sehingga ia tidak perlu lagi akan juru selamat. Nah, ini yang berbahaya. Tetapi kita belajar dari Sakeus bahwa dia tetap merasa seorang yang membutuhkan Tuhan, seorang yang betul-betul mau mencari hadirat Tuhan, seorang yang betul-betul mau bertemu dengan Tuhan, seorang yang betul-betul mau sekali belajar daripada Yesus. Sosok Yesus menjadikan dia
berupaya untuk mencari tahu siapa itu Yesus dan bagaimana pengajaran Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, kita belajar dari kisah Sakeus ini. Yang ketiga adalah karena Yesus mencari dia. Karena Yesus mencari, walaupun dalam kisah ini sebenarnya sepertinya Sakeus itu berupaya datang kepada Yesus, kepada Yesus, tetapi ending dari semuanya ini, ketika Yesus melihat dia, Yesus bertemu dan Yesus berkata kepada dia, Sakeus, turunlah, malam ini aku akan menginap di rumahmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, adakah saat ini kita merespon? Adakah saat ini kita mencari Yesus? Hanyakah kita sekedar mencari? Adakah kita hanya sekedar memanjat pohon untuk melihat Yesus? Adakah sekedar kita hanya datang ke gereja dan hanya untuk beribadah saja, tetapi kita tidak mencari kasih setia Tuhan, tetapi kita menjadi tidak bertumbuh? Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu pahami bahwa saat ini Tuhan sedang mencari kita. Adakah kita membuat diri kita untuk dia temui? Adakah kita membuka hati kita untuk dia tinggal bersama-sama? Sebab hari ini dia katakan kepada kita, Sakeus, turunlah, hari ini aku akan ada di rumahmu. Hari ini Yesus berkata dalam pribadi kita, anakku, marilah kepadaku. Hari ini aku akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Bagaimana respon kita? Bagaimana keputusan kita? Bagaimana reaksi kita? Bapak Ibu, masih ada waktu. Tidak ada jaminan kita rajin ke gereja dan kita sudah masuk surga. Tetapi yang masuk kerajaan surga adalah mereka yang mau merespon panggilan Tuhan untuk melakukan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam pribadi kita. Seperti Sakeus, ketika Tuhan mengajak dia mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan dia ikut Tuhan. Dia benar-benar mengikut Tuhan. Kiranya hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan pernah takut, bukalah hatimu, berharaplah penuh kepada Tuhan. Tuhan sedang ada di pintu hatimu. Dia sedang mengetuk pintu hatimu dan dia rindu mengajakmu untuk masuk dalam hadiratnya. Maka dia akan berkarya dalam hidupmu sepanjang hari sampai kepada akhir zaman. Selamat berkarya, Tuhan memberkatimu. Shalom.